dan bahagia Bapak Guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Meta Yaslina, calon guru penggeka Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Kami ini akan melakukan observasi sesuai dengan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Bu Beta. Boleh saya minta waktu Ibu Sri? Boleh Bu, silakan duduk dulu Bu. Terima kasih Ibu Sri. Iya, gimana? Apa kabar Ibu Sri? Alhamdulillah baik. Bu Beta gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Iya. Gimana Bu? Jadi begini Bu Sri, kebetulan saya waktu melewati ruangan ini, saya lihat Ibu Sri ada di sini. Jadi pas sekali untuk saya melakukan observasi terkait nanti kegiatan kita observasi di kelas. Yang tujuannya agar supaya Ibu Sri lebih siap, lebih percaya diri pada saat proses pembelajaran nanti di saat kita melakukan observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Sri. Apakah Ibu Sri berkenan? Ya Bu, boleh. Silakan Bu. Terima kasih Bu Sri. Untuk yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu capai di kelas itu seperti apa? Jadi tujuan pembelajarannya itu Bu, menerapkan pembuatan pola dasar teknik konstruksi dengan menggunakan berbagai macam sistem pola Bu. Jadi nanti Ibu akan memberikan pola dasar kepada siswa dengan menggunakan teknik konstruksi untuk diubah menjadi berbagai macam pola ya Bu? Iya Seperti benar. itu ya. Iya. Baik, untuk area pengembangan yang akan Ibu capai seperti apa? Jadi area pengembangannya itu Bu, karena tadi saya sebutkan bahwasannya di berbagai macam sistem pola, jadi pola yang kita buat itu pola sistem standar gitu Bu. Jadi Dengan pola standar. ukuran standar. Dengan ukuran standar Iya. kemudian dikembangkan. Iya, jadi ada S, ada M, ada L, ada XL gitu Bu. Dengan menggunakan pola-pola sistem standar ya Bu ya. Jadi Ibu dari pola itu nanti dikembangkan menjadi beberapa pola dengan ukuran sudah ada ketentuannya ya, Iya, SM benar. dan XL ya, Iya, seperti itu ya, Bu, iya ya. Bu. Untuk selanjutnya strategi yang akan Ibu persiapkan itu seperti apa? Jadi kan Bu, strategi nanti yang saya lakukan itu dengan melakukan pendekatan secara berdiferensiasi bukan, kemudian nanti saya berikan kepada anak-anak temanya, kemudian dari tema itu kita bisa melihat bakat dan minat anak, kemudian dari bakat minat anak itulah jadinya suatu proses pembelajaran itu. Berarti Ibu nanti pendekatan pembelajaran berdiferensiasi di situ Ibu membagikan kelompok ya Bu? Iya benar, secara heterogen ya Bu ya. Secara heterogen dari kelompok yang sudah dibagi secara heterogen nanti Ibu memberikan tema-tema ya? Iya benar Bu. Tema itu tadi Bu ya, pola-pola itu tadi pola secara ukuran standar tadi ada S, ada M, ada L dan XL gitu. Nah untuk model pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas itu model Model pembelajarannya itu nanti model pembelajaran PJBL Bu. JBL. Iya. Berarti di situ ada sintak-sintaknya ya Bu? Iya, ada 6 sintak yang kita lakukan. Ada 6 sintak. Nah untuk pertanyaan saya yang terakhir ini Bu terkait dengan observasi. Nah penilaian apa yang akan Ibu gunakan sebagai asesmen pada proses pembelajaran? Jadi nanti proses penilaian saya lakukan itu Bu, prosesnya itu pertama dengan konten ya Bu ya, konten pengetahuan anak tentang pola-pola itu tadi Bu ya. Kemudian prosesnya Bu, jadi prosesnya bisa kita lihat dari sikap anak, kemudian tingkah lakunya, kemudian yang terakhir itu dari hasil produknya ya Bu ya, produk pola itu tadi yang kita nilai keterampilannya. Berarti nanti Ibu akan melakukan 3 asesmen di mana itu sikap, pengamatan ya Bu ya. Kemudian ada untuk konten pengetahuan dan keterampilan untuk produknya ya, pola tadi ya Bu ya. Baik, untuk haki apa itu Bu Sri? Dan di kelas berapa? Jadi kan Bu, saya mengajar dasar pola ini di kelas 10 Busana 2.
pada hari Senin ya Bu ya. Hari Senin ya Bu Sri. Itu jam berapa kita Bu Sri? Jam 9 Bu kita lakukannya Bu ya. Saya ini atur dulu, nanti kemudian nanti kita lakukan proses itu, kegiatan ini, observasi ini jam 9 ya Bu ya. Baik Ibu Sri, saya rasa cukup sekian pertanyaan saya terkait dengan Pak observasi ini. Mudah-mudahan nanti pada saat observasi di kelas berjalan dengan lancar, sukses untuk kita semua ya Bu Sri. Iya, amin amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Saya pamit dulu Bu Sri, ada Oke. kegiatan selanjutnya. Iya Bu, ya. Terima kasih Sama banyak ya Bu saya Sri. juga lanjutkan itu. Iya Bu, iya Bu. Baik, jadi semuanya sudah saya anggap selesai. Jadi sekarang saya minta untuk kalian, siapa yang bersedia maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pembuatan pola yang sudah kalian buat. Saya Bu. Oke, dari kelompok satu ya, silakan. Ya, maju. Yang lainnya boleh ikutan maju ke depan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami membuat pola untuk ukuran L. Di sini ada pola depan, pola belakang, dan di sini ada pola depannya. Bapak nak yang di belakang, coba ditegakkan lagi nak biar jelas. Dah, jelas ya? Nah, jadi itu tadi ukuran apa? Kelompok 1. Ukuran L. Oke. Oke, terima kasih. Ya, itu tadi ya, teman-teman kita sudah menunjukkan hasil presentasinya. Jadi saya anggap semuanya sudah jelas ya. Sudah paham bagaimana penerapan pola konstruksi, kemudian dikembangkan menjadi pola standar ya. Pola standar ini biasanya digunakan pola-pola untuk pembuatan baju-baju industri ya. Tapi kita nanti akan penerapan ini kita buat ke baju ataupun produk celemek. Oke nah, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini presentasinya. Jadi Ibu minta sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari sama-sama kita buat rangkuman pembelajaran yang kita dapat hari ini. Menurut kalian apa yang sudah kalian hasilkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa kita simpulkan? Ayo. Apa yang sudah kalian dapat untuk pembelajaran kita hari ini? Menurut kalian? Ayo, apa? Apakah kalian sudah paham? Sudah tahu apa perbedaan dari pola konstruksi dan pola standar? Nah, jadi itu dia ya. Jadi hari ini kalian sudah paham ya, paham antara perbedaan pola konstruksi dan pola standar. Jadi pola konstruksi itu apa nak? Pola konstruksi apa tadi saya sebutkan? Pola yang dibuat berdasarkan ukuran sendiri atau ukuran pribadi. Sedangkan pola standar adalah pola yang dibuat berdasarkan ukuran yang sudah ditetapkan, seperti ukuran S, M, L, XL, dan jadi itu dia ya rangkuman kita hari ini. Baik, semuanya sudah paham. Jadi besok ataupun besok ya waktu kita selanjutnya itu kita lanjut ke pemotongan bahan ya. Semuanya sudah tahu. Jadi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah hari ini memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan sederhana ini. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Penghormatan saya kepada ibu pengajar praktis saya, ada Ibu Dian Agustina yang akan langsung melihat proses pasca observasi bersama rekan saya Ibu Sri Mariati. Baik, kita lanjutkan ke tahapan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Sri hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Setelah sebelumnya kita melakukan observasi bersama di kelas, hari ini kita lanjut ke pasca observasi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang sudah tercatat di dokumen saya terkait proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas pada saat observasi. Apakah Ibu Sri berkenan? Ya, boleh Bu. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Sri pada saat proses pembelajaran di kelas? Perasaan saya senang, kemudian ada rasa tertutup juga ya Bu ya. Kemudian perasaan saya harus bisa gitu. Oke, ada perasaan senang, tapi ada perasaan deg-degan ya, deg-degan dan pastinya itu hal yang Normal ya. biasa. Ya. Baik, untuk selanjutnya bagaimana perasaan Ibu nih selama kegiatan pembelajaran di kelas? Ada supervisor di dalam kelas saat yang mengamati Ibu mengajar di kelas. Jadi Bu, pada saat supervisor di dalam itu membuat saya untuk termotivasi pembelajaran yang harus saya lakukan itu yang sebenarnya ya Bu ya. Kemudian memotivasi saya bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang harus saya lakukan lanjut dan selanjutnya. Seperti itu Bu. Nanti Ibu lebih baik ya kalau ada supervisornya di Ya, kelas ya. yang satu lagi yang pasti Bu ya deg-degan ya Bu, karena ada orang yang mengawasi kita gitu. Melihat apa yang seperti apa mengajarnya itu. Nah, pasti kita ada rasa gimana gitu ya. Walaupun hakikatnya kita sering melakukan mengajar di kelas ya Bu ya. Iya benar. Baik Ibu Sri, bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran di kelas pada saat observasi kemarin? Jadi Bu, pada saat saya di observasi itu yang biasa saya lakukan yang pertama itu saya masukkan ke dalam kelas, kemudian di situ saya mengucapkan salam kepada anak-anak, kemudian doa, kemudian dilanjutkan dengan kita merefleksi pembelajaran yang sebelumnya. Maaf Bu, kita sebelumnya kita absen dulu ya Bu ya, absen. Kemudian setelah absen kita kesepakatan kelas ya, kemudian kita merefleksi pembelajaran yang sebelumnya. Kemudian setelah refleksi, kemudian kita saya memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak, kemudian saya membacakan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian masuk ke inti. Sebelum masuk ke inti saya sama anak-anak speaking dulu. Kemudian ya baru masuk ke sintak-sintak pembelajaran, proses pembelajaran sesuai dengan PJBL yang saya lakukan di kelas. Kemudian sampai di proses penilaian dan selesai. Jadi terlihat ya dari awal kegiatan proses awal kegiatan ini sampai penutupnya ya. Iya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita itu kan juga disampaikan. Diarahkan ya, disampaikan ya kepada siswa. Jadi pertemuan selanjutnya siswa punya bayangan Iya, apa yang dipelajari iya, ya. benar. Luar biasa Ibu Sri. Nah, untuk selanjutnya dari proses pembelajaran kemarin, kira-kira hambatan apa yang Ibu dapati selama proses kegiatan kita observasi? Jadi
Bu, hambatan yang saya dapati waktu itu mungkin pada saat anak kita tanyakan tentang refleksi ya ke pembelajaran sebelumnya, itu ada anak yang tidak bisa menjawab dan ada anak yang cuma beberapa orang aja yang bisa menjawab. Nah mungkin itu ya Bu ya, hambatan yang, karena kalau kita tidak bisa, anak-anak belum tahu untuk menjawab yang pembelajaran sebelumnya, kita mau maju pembelajaran selanjutnya itu agak susah kita ininya ya Bu ya. Tapi kalau dia sudah mengetahui dan sudah mempelajari, sudah menerima pembelajaran sebelumnya, dia akan bisa melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya. Itu aja mungkin hambatan saya. Selain yang disebutkan tadi, anak susah, sulit menyampaikan pada saat bertanya soal pemantik atau mengikuti ulang materi yang lalu, adakah hambatan yang lain yang Ibu dapati selama proses pembelajaran? Yang hambatan, mungkin hambatannya ada anak yang terlambat ya Bu ya, terlambat atau anak yang kurang bisa mengikuti secara cepat, ataupun anak yang lambat mendapatkan apa yang kita sudah sampaikan untuk proses pembuatan proses pembuatan produk itu ya Bu ya. Nah itu di situ mungkin yang menjadi hambatan juga Bu. Jadi ada anak yang mudah mencerna, Ya. ada anak yang cepat ya. Tapi Ibu kemarin membuat kelompok ya Bu? Iya benar sekali, itu dia Bu. Jadi tujuan kelompok itu kan yang tadinya anak yang tidak bisa dia belajar sama anak yang bisa gitu. Jadi saling berkolaborasi lah mereka di situ. Jadi menjadikan kelompok itu juga menjadikan teman sebaya ya Bu. Jadi anak yang tidak bisa dibantu dengan anak yang bisa gitu. Jadi dalam proses kelompok yang heterogen, Ibu juga menerapkan tutor sebaya ya? Iya benar itu ya dalam proses kolaborasinya. Iya ya? benar sekali. Luar biasa. Nah, dari hambatan-hambatan yang Ibu sampaikan tadi, anak sulit memberikan umpan balik refleksi dan pada saat review, dan pemahaman anak yang mudah dan yang sulit. Nah, apa kira-kira solusi yang bisa Ibu buat untuk hambatan yang Ibu hadapi tersebut? Mungkin solusinya saya lebih pendekatan saya sebagai guru lebih dominan ke anak tersebut ya Bu ya, supaya dia kedepannya bisa melangkah seperti teman-teman yang sudah bisa gitu. Mungkin solusinya seperti itu, kita lebih berfokus kepada dia gitu. Adakah solusi lainnya Ibu sih terkait mungkin anak yang sulit menyampaikan pendapat, mungkin takut atau bagaimana? Yang Ibu sampaikan tadi kan pada saat Ibu menanyakan di soal pemantik, ya itu ada anak yang takut memberikan pendapat mereka. Nah solusinya seperti apa Bu sih? Jadi kalau ada anak yang tidak bisa menjawab gitu waktu kita memberikan pertanyaan, saya biasanya Bu nanti saya mengulang lagi pertanyaan itu. Nah nanti kalau bagi teman-teman yang sudah bisa menjawab, saya mengulang kembali sama anak yang tidak bisa menjawab itu tadi, ya sesuai versi apa yang bisa dia jawab aja gitu, agar dia bisa mengikuti perkataan kawan yang tadi menjawab, kemudian dia ulang kembali. Itulah yang saya anggap solusi Bu ya, seperti itulah supaya anak ini termotivasi agar dia bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan kita di kelas gitu. Jadi Ibu memberikan kesempatan bagi anak-anak yang belum berani ya untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara mengulang pertanyaan yang sama, sehingga dia muncul rasa percaya diri untuk menjawab ya. Oke Ibu Sri, nah kira-kira nih Ibu Sri apa yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, dari solusi, kapan rencana akan Ibu lakukan perubahan tersebut? Kalau misalnya saya sudah menemukan terjadi seperti itu, insya Allah tuh Bu, saya langsung ke depannya, karena saya udah tahu posisi anak itu tidak bisa, dan kita kan sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi kita bisa memilah mana anak yang tidak bisa, otomatis ya kita langsung buat perubahan Bu. Jadi kalau anak yang seperti itu langsung kita pusat perhatiannya lebih penuh gitu.
Jadi Ibu akan action di pertemuan berikutnya Iya, ya Bu Sri, karena iya. sudah tahu hambatan di pertemuan awal, selanjutnya Ibu sudah bisa membuat perubahan ya Bu Sri ya. Jadi biar tidak ada ketertinggalan ya Bu ya. Kemudian juga kita cara motivasinya memberikan dorongan dan reward ya Bu ya, penilaian ya Bu, mungkin supaya dia terdorong untuk lebih gitu Bu. Berarti rewardnya dalam bentuk nilai ya Bu Sri? Iya ya Bu. Luar biasa yang sudah Ibu sampaikan terkait dari dari perasaan Ibu di kelas ya, yang sudah bahagia saat proses pembelajaran, kemudian dengan adanya supervisor Ibu lebih termotivasi untuk membuat yang terbaik bagi siswa-siswa Ibu, kemudian itu pembelajaran di kelas sudah Ibu jalankan sesuai sintak-sintaknya, dan itu di catatan saya sudah sesuai. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan di kelas sudah sesuai dengan apa yang sudah saya catat. Kemudian hambatan pun sudah Ibu sampaikan, solusi-solusi juga sudah Ibu tahu agar hambatan yang seperti sulit menjawab, kemudian sulit dalam pemahaman, sudah mengetahui solusi apa yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, saya rasa apa yang Ibu jalankan luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya sukses terus buat Ibu, buat peserta didik kita. Terima kasih untuk kerjasamanya Ibu Sri, luar biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.